Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih karena kalian udah menyempatkan waktu kalian untuk ikut dalam edukasi kesehatan jasmani yang akan membahas tentang kebugaran tubuh, pentingnya melakukan aktivitas fisik dan olahraga, dan juga akan membahas tentang suatu aplikasi yang bisa membantu kalian dalam menjaga kebugaran tubuh, yaitu Facial Health, yang akan saya jelaskan pada PPT yang akan saya bawakan pada hari ini. Next. Nah, ini outline-nya. Itu ada kebugaran tubuh, pentingnya melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Terus ada pemanfaatan aplikasi Facial Health. Next. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh itu dapat menggambarkan pada kehidupan seseorang secara harmonis, bersemangat dan kreatif. Dan kata lain, orang yang bugar adalah orang yang mampu meningkatkan karyanya, berpandangan sehat, cerah terhadap kehidupannya, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Jadi kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh ini sebagai ciri awal pendorong dan sumber kekuatan untuk menggerakkan perkembangan dan pertumbuhan jasmani ke arah yang lebih baik, sehingga aspek lain dapat dicapai dan penuh harapan. Nah, ini deskripsi dari kebugaran tubuh adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, serta dengan memiliki cadangan energi yang tersisa, seseorang masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Ketika melalui berbagai kegiatan fisik, baik kerja berat maupun kerja ringan, itu dilakukan secara teratur dan sistematis. Dapat diindikasikan bahwa jantung secara progresif memiliki daya kerja lebih banyak dari biasanya. Terus, itu ada sebelum terbiasa latihan jasmani secara teratur, hal ini ditandai oleh adanya kekuatan irama gerak yang lebih lama dari sejumlah otot yang terlatih untuk mempertahankan keseimbangan sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Karakteristik ini merupakan bagian atau aspek yang sangat penting bagi tercapainya kebugaran jasmani, terutama dari segi kesehatan dan kualitas hidup. Next. Nah, ini ada komponen-komponen kebugaran jasmani. Itu ada koordinasi, kelincahan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelenturan. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi mungkin ini saja sudah cukup untuk menggambarkan dari komponen itu sendiri. Jadi koordinasi itu adalah kemampuan seorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Nah, contoh latihan dari koordinasi ini ada memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, lalu menangkapnya kembali dengan tangan kiri. Lalu ada juga melemparkan bola tenis ke atas dengan tangan kiri, kemudian menangkap kembali dengan tangan kanan. Selanjutnya itu ada kelincahan. Kelincahan ini adalah kemampuan seseorang mengubah posisi dari area tertentu, dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri, dari samping ke depan. Terus kelincahan ini dapat dilatih dengan cara lari jarak yang sangat dekat maupun jauh, kemudian berganti arah. Contoh latihan dari kelincahan ini ada lari zigzag, lari bolak-balik 5-10 meter, terus ada lari angka 8, ada juga lari kombinasi lari bolak-balik dengan lari zigzag. Selanjutnya ada daya tahan. Daya tahan ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu singkat. Nah, latihan yang dapat melatih daya ledak otot adalah latihan yang bersifat cepat atau berlangsung secepat mungkin. Beberapa latihan yang mampu melatih daya tahan itu ada vertical jump. Untuk melatih daya ledak otot tungkai ada front jump, side jump. Selanjutnya ada kekuatan.
Nah, kekuatan ini kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban saat beraktivitas. Kekuatan otot dapat diperoleh dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Sementara melatih kekuatan otot lengan bisa dengan latihan angkat beban. Dan beberapa latihan lainnya yaitu squat jump, itu untuk melatih kekuatan otot tungkai dan otot perut. Ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Ada sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Ada angkat beban untuk melatih kekuatan otot lengan. Dan back up untuk melatih kekuatan otot perut. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan ini kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara berulang-ulang dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam berolahraga yang sangat mengandalkan kecepatan seperti lari jarak pendek dan lari jarak pendek dengan cepat. Nah, kecepatan dalam hal ini lebih mengarah pada kecepatan otot tungkai dalam bekerja. Beberapa latihannya yaitu lari cepat 50 meter, 100 meter, sampai dengan 200 meter. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Salah satunya itu senam, menggunakan satu di antara organ yang sangat mengandalkan keseimbangan. Contoh lain untuk melatih keseimbangan itu ada berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm dengan panjang 10 meter, berdiri dengan satu kaki jinjit, tubuh membentuk kepal-kepalan, ada sikap lilin, dan kemudian ada juga berdiri dengan tangan sebagai sandaran tubuh. Nah, yang terakhir ini ada kelenturan. Agar tubuh mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa nyeri, maka dibutuhkan sebuah kelenturan. Apabila kita memiliki kelenturan tubuh yang baik, maka semakin tinggi potensial untuk terhindar dari cedera. Nah, jenis olahraga yang dilakukan untuk melatih kelenturan ini biasanya itu ada senam yoga, pilates, dan tai chi. Next. Nah, ada beberapa manfaat dari kebugaran tubuh sendiri, guys. Yang pertama yaitu meminimalisir resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, melakukan aktivitas fisik akan melatih kekuatan otot jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selain itu, otot jantung yang kuat dapat menjaga organ tetap stabil. Tidak cukup sampai di situ, menjaga kebugaran jasmani adalah salah satu langkah efektif menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh sehingga meminimalisir resiko penyakit jantung koroner. Yang kedua ada menjaga kesehatan tulang. Pasalnya, kepadatan tulang akan berkurang seiring berjalannya usia. Karena itu, kalian perlu menjaga kekuatan tulang. Salah satunya dengan aktif berolahraga sehingga kepadatan tulang menjadi lebih baik. Selanjutnya ada mengontrol kadar gula darah. Itu selain mengontrol kolesterol, menjaga kebugaran jasmani juga dapat membantu tubuh mengontrol gula darah untuk mencegah terjadinya diabetes. Saat berolahraga, sel tubuh akan mengambil beberapa kadar gula darah sebagai sumber energi. Nah, dengan begitu kadar gula darah dalam tubuh itu akan berkurang dan akan menjadi stabil. Yang keempat itu ada mencegah stres dan depresi. Ini juga salah satu manfaat yang lumayan baik. Tidak hanya berpengaruh secara fisik, namun menjaga kebugaran jasmani adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi stres dan depresi. Rutin berolahraga dapat membantu melepaskan hormon serotonin dan endorfin yang akan mengurangi depresi dan membuat emosi lebih stabil. Yang kelima itu ada menjaga berat badan. Rajin melakukan aktivitas fisik akan membantu membakar kalori dalam tubuh sehingga berat badan akan tetap stabil. Next. Nah, bagaimana cara mempertahankan kebugaran tubuh? Next. Nah, di sini yaitu ada olahraga secara teratur itu benar sekali karena
tubuh memang membutuhkan aktivitas itu untuk menjaga kebugaran jasmani. Terus ada menjaga asupan gizi makanan. Ini juga karena tubuh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Lanjut, ada memperbanyak minum air putih. Ya, itu juga sangat efektif untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk mencukupi cairan pada tubuh. Selanjutnya itu ada selalu mempunyai pikiran positif. Ini sangat berpengaruh ya guys ke fisik maupun mental. Karena kalau kita selalu mempunyai pikiran positif itu, badan itu punya respon yang beda saat kita mempunyai pikiran negatif. Negatif itu kita bakal rentan sakit atau kehilangan nafsu makan, malas tuh. Terus istirahat yang cukup, ini juga nih untuk mempertahankan kekebalan tubuh kalian. Selanjutnya ada yoga. Next. Nah, ini topik selanjutnya yaitu pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Ini udah dijelasin tadi. Jadi aktivitas olahraga itu sangat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Terlebih lagi, memang aktivitas itu memberikan kontribusi langsung pada komponen kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani. Aktivitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan usia seseorang. Jadi kalau kayak usianya udah lanjut itu sebaiknya olahraganya yang santai-santai aja, jangan terlalu memaksa. Terus ada misalnya jenis aktivitasnya, faktor keselamatan, dan peralatan yang digunakan. Aktivitas olahraga tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus dilakukan dengan teknik dan aturan yang benar. Walaupun senang terhadap olahraga, tetap harus melihat usia dan kondisi fisik sehingga tetap terkontrol dengan baik. Terus kegiatan fisik dan olahraga yang secara teratur itu kan tadi sudah dijelaskan manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru, otot, meningkatkan suplai darah ke hati, membantu mempertahankan kekuatan otot dan kelenturan tulang, sendi, serta memperlambat proses penuaan, membantu mengurangi kegelisahan dan tidur lebih nyenyak. Terus membantu mengatur napas dan sistem pencernaan kalian atau nafsu makan. Terus ada mengurangi kecemasan, mengendalikan stres, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, mengendalikan kolesterol dan mengendalikan tekanan darah. Next. Nah, ini inti dari penjelasannya. Ada suatu aplikasi yang dapat kalian manfaatkan untuk membantu kalian dalam menjaga kebugaran jasmani, yaitu Facer Health. Adalah aplikasi penghitung langkah kaki, tetapi tidak hanya menghitung langkah kaki. Facer Health ini juga bisa melacak segala aktivitas olahraga kalian, serta dapat membantu mengetahui berapa banyak langkah yang telah ditempuh dan jumlah kalori yang sudah dikeluarkan atau dibakar. Dan begitu kalian bisa memantau kegiatan olahraga kalian secara rinci dan menetapkan target selanjutnya. Nah, aplikasi ini tuh salah satu pemanfaatan sensor yang tertanam pada perangkat smartphone. Nah, aplikasi ini juga memanfaatkan sensor motion yang merupakan kelompok sensor yang memiliki kemampuan untuk memonitor pergerakan dari suatu perangkat. Sensor ini terdiri dari dua bagian, yaitu hardware based sensor dan software based sensor. Nah, pengembangan dari Facer Health ini ada pedometer. Ini menggunakan teknologi sensor bawaan untuk menghitung langkah kaki. Nah, oke, mungkin untuk edukasi kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyempatkan waktu kalian, merelakan sedikit waktu istirahat kalian untuk mengikuti edukasi ini. Lebih dan kurangnya terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.